Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 4 di pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-9 dengan tema mari melaksanakan sholat. Kemudian subtema tentang keutamaan sholat. Nah, anak-anak sekalian, silakan kalian simak dan ikuti pembelajaran kita hari ini supaya kita memperoleh banyak manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Maka Pak Guru ingatkan, mari kita kembali fokus dan bersemangat untuk tetap mengikuti dan tepat untuk belajar dengan semaksimal mungkin. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, harapannya setelah kita belajar nanti anak-anak dapat menyebutkan apa itu keutamaan sholat. Jadi keutamaan dalam sholat itu apa saja. Kemudian setelah belajar nanti juga harapannya yang kedua adalah dapat menyebutkan arti pentingnya sholat. Jadi anak-anak dapat mengetahui arti penting daripada perintah atau menjalankan ibadah sholat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah anak-anak dapat mempraktekkan cara sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya silakan anak-anak simak pada gambar. Coba kalian amati gambar berikut ini ya. Kira-kira gambar tersebut menceritakan tentang apa ya? Baik, yang pertama gambar tersebut adalah menceritakan tentang anak-anak yang sedang melaksanakan sholat. Yang kedua ada lagi. Baik, yang kedua adalah gerakan sholat yang sedang dipraktekkan oleh anak-anak ya, mulai dari takbiratul ikram, kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian ada salam, dan ada lagi sholat sambil berbaring. Nah, itu semua gambar tersebut adalah menceritakan atau menggambarkan kondisi orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Anak-anak sekalian, untuk perintah ibadah sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebih dari 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita sebagai umat manusia mengerjakan ibadah sholat. Nah, salah satu di antaranya adalah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamanya atau lebih besar keistimewaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini salah satu ayat yang memerintahkan tentang pentingnya ibadah sholat bagi kita umat manusia. Kemudian perintah sholat yang selanjutnya ada dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sembahyang atau sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, sesungguhnya dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia meruntuhkan agama.
Ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah SAW tentang pentingnya mengerjakan ibadah sholat atau perintah mengerjakan sholat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang perintah sholat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis sebagaimana disampaikan tadi, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan kita tentang keutamaan sholat. Karena sekalian, ada beberapa keutamaan di dalam sholat. Yang pertama adalah sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat atau syahadatain. Jadi buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat. Nah, yang kedua ini adalah setelah bersyahadat mendirikan salat. Jadi bagian daripada rukun Islam, menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam rukun Islam itu sendiri, sehingga salat memiliki posisi yang nomor 2 setelah syahadat. Jadi orang Islam itu kalau sudah bersyahadat, maka yang kedua yang harus dikerjakan adalah mendirikan sholat. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah yang kedua, sholat itu diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Di sholat itu tadi di awal, guru sudah membacakan salah satu di antara sekian banyak ayat yang menunjukkan tentang perintah sholat yang langsung datangnya dari Allah. Kalau sesuatu perintah yang langsung datangnya dari Allah, itu menunjukkan bahwa perintah itu sangat penting, ya, kegunaannya sangat penting atau kemanfaatannya sangat penting. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sholat merupakan amal perbuatan yang nanti setelah kita meninggal di yaumul hisab nanti itu yang akan pertama kali ditanya atau yang pertama kali dihisab, bagaimana sholat kita ketika kita hidup di dunia. Sebelum amal-amal yang lain ditanya, maka yang pertama kali akan ditanya adalah tentang bagaimana sholat kita. Nah, ini menjadi sangat penting, keutamaan yang ketiga itu. Kemudian keutamaan sholat yang berikutnya, yang keempat adalah sholat itu termasuk amal yang paling disukai atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kelima adalah sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Ini sebenarnya masing-masing ada dalil, ada hadis yang menerangkan tentang demikian. Jadi ada salah satu hadis juga yang menjelaskan bahwa sholat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang tentunya dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil, ya. Kemudian yang keenam adalah sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana tadi ayat yang Guru sampaikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar, kita yang pertama diperintahkan sholat dulu. Ya, dengan sholat itu nanti, dengan sholat yang kita kerjakan itu nanti kita akan mendapatkan keutamaan. Salah satu di antaranya, insya Allah orang yang sholat itu dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan keji. Kemudian anak-anak sekalian, untuk keutamaan sholat yang berikutnya, yang ketujuh adalah bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, maka dia akan mewarisi surga yang bernama surga Firdaus. Jadi oleh Allah sudah disiapkan surga khusus yang bernama surga Firdaus, yakni bagi mereka yang khusyuk di dalam mengerjakan sholatnya. Jadi khusyuk di situ maknanya adalah sungguh-sungguh, ya, dia tidak bolong-bolong sholatnya, ketika mengerjakan sholat juga dengan sangat mantap, ya, tidak memikirkan, fokus, konsep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.
Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, di sini anak-anak sekalian, ketika kita mengerjakan sholat dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peluang lebih besar pertolongan itu akan datang kepada kita. Itulah tadi anak-anak sekalian yang telah kita pelajari tentang keutamaan sholat. Ada 8 keutamaan sholat. Tapi sesungguhnya anak-anak sekalian, keutamaan sholat itu masih sangat banyak ya, tidak hanya 8 yang sudah kita bahas tadi. Sungguhnya masih sangat banyak sekali keutamaan dalam sholat, sebagaimana yang disampaikan baik itu dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka Pak Guru pada kesempatan hari ini hanya menyampaikan 8 keutamaan sholat tadi. Tapi mudah-mudahan dari 8 keutamaan sholat tadi akan memberikan pemahaman kepada kita semuanya tentang keutamaan sholat tadi. Selanjutnya Pak Guru ingin berpesan, setelah kita belajar tentang keutamaan sholat, yang pertama mari kita kerjakan sholat 5 waktu dengan baik ya anak-anak. Jangan sampai bolong-bolong ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Anak-anak sudah paham jumlah rakaat dan waktunya, silahkan dikerjakan di rumah, di musola atau masjid terdekat di mana kita berada. Yang kedua, pesan Pak Guru adalah mari manfaatkan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah dengan tidak meninggalkan sholat ya. Jadi mumpung masih hidup, mumpung masih sempat, mumpung masih sehat, ayo kita kerjakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena banyak keutamaan yang kita dapatkan dari sholat itu. Pesan yang ketiga adalah terus perbaiki kualitas sholat kita hari demi hari. Sholat kita perbaiki kualitasnya supaya makin meningkat, makin baik, dan makin mendekati kesempurnaan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah bagaimana kalian melihat Rasulullah sholat, atau sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Pesan yang berikutnya, yang keempat adalah anak-anak silakan ajak orang-orang yang kita sayangi, yang ada di sekitar kita untuk mengerjakan sholat. Barangkali ibu kamu, bapak kamu, atau kakak adik kalian belum mengerjakan sholat, mari kita ajak mereka. Karena apa? Sungguh merugi orang yang tidak mengerjakan sholat selama hidupnya. Nah, makanya mumpung masih ada kesempatan itu, masih ada kesempatan yang lain, mari kita ingatkan, kita ajak dengan bahasa tutur kata yang baik, yang penuh dengan cinta, agar mereka, orang-orang yang kita cintai, terpanggil untuk dapat ikut dan melaksanakan ibadah salat. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian paham, dan setelah memahami materi pada pembelajaran hari ini, mari kita kerjakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena ternyata sholat yang 5 waktu, sholat wajib itu dan sholat sunnah yang lain sangat banyak memiliki keutamaan, khususnya bagi diri kita sendiri. Oleh karenanya anak-anak, mari kita kerjakan sholat 5 waktu. Tetap semangat, rajin belajar, jangan mudah putus asa, dan terus berkaya. Terima kasih. Pak Guru tutup dan Pak Guru akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.